Baik. Hati-hati kopinya. Yuk berdiri dulu sebentar. Lagi. Oke. Kita ada sedikit ice breaking lagi. Tapi hati-hati ya. Tolong jangan sampai goyang tumpah komputernya, laptopnya bahaya nih. Gara-gara ice breaking Pak Erwin saya laptop gua hancur. Kenapa tumpah kopinya? Semuanya. Terus yang numpahin bukan kita juga teman. Udah ya. Oke. Right. Oke. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tahu perkalian. Saya tahu perkalian. Ya batik. Oke. Berpasangan, coba ambil pasangan, boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke belakang, silakan berpasangan, ke kiri ke kanan. Ketahuan betul, ketahuan yang punya pasangan jomblo nih. Berpasangan lo, jangan dua, pasangan. Oh, cari yang gadis, aku juga suka yang gadis. Biasa, Pak Agus memang suka yang gadis itu normal. Baik, yakinkan semua berpasangan, semua berpasangan ya. Berpasangan satu sama lain. Oke, sudah berpasangan. Permainan kita dalam pasangan itu kita akan sweet. Tapi sweetnya hanya menunjukkan 5 jari saja. 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Jangan 10, nanti bingung lagi 10 ya. Oke. 1, ya, 5, boleh lagi 3. Tapi jangan ngomongin, oke. 3, silakan masing-masing kita boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Jangan 20. Jangan 5 aja. Nah, kemudian perkalian. Kalau perkalian dari hasilnya itu cepet-cepetan saya penyebutin. Misalnya saya dengan Pak Agus. Oke. Yo, 1, 2, 3. Oke, 4. 1, 4 kan? Perkalian ya. Lagi bagus, oke. 5. 4 saya menang. Karena 1 kali 4 ya. Oke, lagi misalnya. 8. Oh, benar 8. Oke, lagi ayo. Lagi. 3. Menang 3. 1 kali 3. Jadi perkalian ya. Hasil perkalian dari jari teman dengan jari kita. Bisa ya? Bisa? Hasil perkalian dari jari teman dengan jari kita bisa? Ibu? Oke. Cepat-cepatan. Oke. Bapak Ibu cepat-cepatan. Ngomongnya cepat-cepatan ya. Baik. Yuk. Konsentrasi dimulai ya. Halo Bapak Ibu. Kalau saya tepuk konsentrasi, tepuk tangan, seperti katakan konsentrasi dimulai gitu ya. Konsentrasi dimulai. Permainan siap. 1, 2, sweet. Ya, yang menang sekarang. Oke. Cukup. Oke, sekali saja. Yo. Yang menang lawan sama-sama menang ya, yang kalah sama menang. Ulang. Dua, gitu. Cepet-cepetan. Oke ya. Baik. Ya. Nyebutnya cepet-cepetan. Coba sebentar. Konsentrasi dimulai. Bapak Ibu ngomongnya cepet-cepetan. Hasilnya cepet-cepetan. Ulangi misalnya ya. Oke. Cukup sekali saja. Sekali saja. Jangan berkali-kali. Sekali saja. Cukup sekali saja. Nanti yang kalah cari pasangan sesama yang kalah, yang menang sesama yang menang. Oke, mulai. 1, 2, sweet. Oke. Baik, cari pasangan. Udah, Pak Ade. Udah sekali aja. Sekarang cari pasangan yang menang sesama yang menang. Ayo. Ganti pasangan. Ganti pasangan, cari yang menang dengan yang menang. Ayo. Ya, ayo. Coba yang menang cari pasangan sesama yang menang, yang kalah dengan yang kalah. Bukan berarti merendahkan yang kalah ya. Ayo mulai ya.
Yang menang cari pasangan yang menang, yang kalah dengan yang kalah, bukan berarti saya menginginkan yang kalah, tidak. Yo, konsentrasi dimulai. Permainan 1, 2, 3, sweet. Baik, apa susah kembali ke tempat duduk semua masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ayo duduk semua. Pak Ade nggak mau berhenti dia. Nggak mau berhenti dia Pak Ade. Baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Nah, nggak mau berhenti. Nah, itu bisa kita gunakan, kita terapkan di dalam kelas kita untuk SBK. Apa tujuannya? Kurikulum Merdeka butuh orang yang satu frekuensi dengan kita. Saya tidak mengatakan bahwa yang menang gitu lebih baik dari yang tidak gitu loh. Itu hanya mengklasifikasikan satu frekuensi. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka nanti yang akan kita terapkan di semester ini, kalau masih ada satu elemen di antara kita yang tidak satu frekuensi, itu amat sangat mengganggu sekali. Ya. Gitu loh. Jadi kalau tahu kami, amu dak bisa ngiloi, dak bisa beneri, tidak merusak baik jadi lau gitu. Diem baik. Jadi ada peribahasa di kami di orang Palembang, amu dak bisa ngiloi, itu memperbaiki gitu. Dak bisa ngebantu gitu. Kau dak merusak baik jadilah. Gitu artinya. Nah, permainan tadi mengajarkan kita butuh seorang yang sama frekuensi dengan kita gitu. Untuk sama-sama memajukan Al-Kausar ini. Pesan Ibu Yayasan, kita berharap walaupun kita sudah tak ada lagi di muka bumi ini yayasan terus eksplor, makin terus tercatat dalam sejarah bahwa si Asi begini gitu ya. Baik, oke. Lanjut Pak, lanjut. Oke, terima kasih. Ya. Nanti di tahun ini kan sudah sepakat di SMP kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, oke? Dan ini masih sebatas pada sekolah penggerak yang wajib. Berarti masih choice kalau kita pilihan. Alhamdulillah, pimpinan kita dari unsur yayasan, kepala sekolah dan elemen manajemen lainnya begitu amat visioner ke depan sehingga dia mengambil sebuah kesimpulan dari hasil analisa dan kesepakatan bersama dengan Dewan Guru, ditentukan SMP Al-Kausar menerapkan kurikulum Merdeka fase 2, Merdeka Mandiri, luar biasa. Oke? Jadi apa sejatinya kurikulum itu? Ini kita dalam bicara. Apa nih sih kurikulum itu? Gitu loh. Kurikulum Merdeka ini ya. Sifatnya kurikulum nanti, kalau contohnya bisa kita lihat di download di macam-macam di platform Merdeka Belajar, kemudian di YouTube dan sebagainya atau di aplikasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa secara umum ini sifat karakteristiknya. Dirancang berbasis proyek pengembangan soft skill dan karakter profil pelajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia. Apa aja itu iman, takwa itu nanti turunannya dimensinya apa, subdimensinya apa saja. Itu ada dari permen. Pemerintah sudah menerapkan itu, kita nggak bisa ngacak-ngacak kalau bahasanya itu. Wah ini iman takwa ini, masukkan iman takwa. Saya termasuk orang yang juga protes sebenarnya dimensi amar ma'ruf nahi munkar tidak ada. Kalau saya baca permen itu, nggak ada gitu. Jadi keberanian kita mengatakan hak itu hak yang benar-benar itu nggak ada gitu. Tapi dikaitkan itu hubungannya dengan keimanan katanya. Gitu. Tetapi secara jelas mengatakan hak itu hak, yang batin itu batin tidak ada. Harusnya itu perlu dikatakan gitu. Sehingga cenderung sekarang yang penting Bapak aman gitu loh. Yang penting saya aman gitu. Nggak berani mengatakan usaha nggak berani. Gitu. Walaupun demikian itu mestinya harus ada menurut saya gitu. Makanya teman-teman yang masih 50 tahun usia ke bawah gitu. Artinya 10 tahun lagi pensiun masih lama. Mbok Yau daftar seperti Bu Esi guru penggerak. Biar satu frekuensi betul-betul mengerti dan mengimbaskan gitu loh. Mewarnai hati-hati di program guru penggerak dan Merdeka Belajar ini masih ada semacam menyamakan unsur budaya dengan agama. Saya pingin kita mewarnai itu gitu loh. Jangan terlalu mentah-mentah gitu.
Budaya bagi mereka diikuivalenkan dengan agama, gitu loh. Yang penting berbudaya, tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting jujur. Kurikulum itu karena nanti. Saya berani katakan ini karena saya Erwin Junaidi, aktivis dakwah juga, dan ini sekolah yayasan bernuansa Islam. Gitu. Makanya Bapak Ibu mesti masuk dalam sekolah penggerak, guru penggerak, bisa mewarnai itu, mengarahkan, meluruskan. Gitu. Ya. Nah, pembelajaran kurikulum merdeka mesti mengedepankan ini Bapak Ibu. Iman takwa, gotong royong, pendidikan global, kemandirian, benalar kritis dan kreatif. Gitu. Nanti ada proyeknya. Ada 7 tema yang mesti kita pilih, bisa pilih. Nanti ke depan tema apa saja nanti kita eksplor lagi lebih lanjut lagi. Ya. Kemudian fokus pada materi esensi. Ini sifatnya benar. Wih banyak capek untuk CP itu. CP pemerintah menetapkan CP bahasa Inggris banyak sekali dan satu fase. Jadi CP dalam satu fase selama SMP. Kita fokus ke mana-mana yang kita pilih, jangan kita telan semua gitu loh. Tidaklah berarti anak itu harus menguasai semua, tidak. Bisa satu CP saja sudah dianggap menguasai, tapi standarnya menguasai berkembang. Mulai berkembang, sudah berkembang, terus sangat berkembang, terus mandiri. Ada levelnya penguasaan itu. Ya. Kemudian karakter lagi berikutnya, dia mendalam seperti literasi dan numerasi. Numerasi jangan diidentikan dengan matematika, gitu. Walaupun erat hubungannya dengan matematika. Literasi juga iya, tidak diidentikan dengan membaca saja, tapi erat hubungannya dengan membaca. Literasi itu sendiri. Okay. Bapak Ibu, seperti misalnya kita menerima WA, terus kita share langsung tanpa kita klarifikasi, itu termasuk kita literasi, tidak memiliki kemampuan literasi. Kategori kita tidak memiliki kemampuan literasi. Ya. Jadi tidak hanya identik pada baca, tulis, tidak. Ya. Kemudian karakteristik berikutnya kalau dalam kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, ini dia. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Teaching at the right level dan melakukan penyesuaian konteks dan muatan lokal. Begini, contoh sederhana. Saya ambil analogi bahasa Inggris karena saya bilang bahasa Inggris ya. Gitu. Bahasa Inggris kan di SMP ini sudah wajib, tapi di SD kan belum. Masih sebuah choice pilihan. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan bahasa Inggris seperti Al-Kausar di SD sudah menerapkan. Tapi di SD Gotong Royong tidak. Di SD Raja Basa mungkin belum. Gitu. Belum barangkali walaupun sudah kenal. Nah, berarti kan kemampuan siswa pada kelas 7 di SMP Al-Kausar itu akan berbeda-beda itu misalnya. Kita harus pandai mendiagnosanya. Seperti kita berobat ke dokter, sebelum dokter memberikan treatment, memberikan perlakuan, memberikan dosis obat ataupun resep, kita tanya dulu. Bapak Ibu, cak mana keluarnya? Sakit apa? Oh, demam kata Pak dokter. Oh, demam, tulisnya sama dia. Coba, demam berapa hari Bapak Ibu? Kan begitu ditanya dengan dokter itu. Ada batuk-batuk enggak? Kan tidak langsung darah tinggi langsung. Enggak begitu kan. Didiagnosa dulu. Nah, begitulah nanti di tahun ajaran baru ini gitu. Sebelum Bapak Ibu terjun ke kelas, mesti pandai dulu kita mendiagnosa siswa kita. Kita petahkan dulu, kita identifikasi dulu. Anak saya di level mana sih untuk bahasa Inggris ini? Bagaimana kemampuan listening anak saya, speaking anak saya, reading anak saya begitu. Pun juga belajar dari yang lain. Jangan langsung berikan CP itu. Ingat CP itu target satu fase, 3 tahun. Gitu loh. Jangan langsung CP satu ini. Langsung jangan dulu. Kita diagnosa dulu gitu loh. Wah, berat betul tugas guru gitu. Gaji belum tentu dinaik yayasan gitu. Orientasi jangan ke sana gitu loh. Mempermudah kita. Apabila kita sudah tahu posisi anak kita, kompetensi anak kita, maka ke depannya itu kita bisa menentukan pembelajaran mana yang cocok untuk anak kita. Gitu. Dan terus terima. Jangan lagi kita kembali salahkan generasi-generasi sebelumnya, salah SD jangan gitu ya. Jangan lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi mengajar benar-benar sesuai on the right level-nya. Sesuaikan dengan karakteristik siswanya. Banyak nanti. Bagaimana cara menilainya, bagaimana mengaksesnya di platform Merdeka Mengajar itu yang saya bilang itu ada semua contohnya. Itu panduan kita, barometer kita untuk menggunakannya. Nah, kalau Bapak Ibu belum download itu aplikasi repot nanti.
kita banyak bermain di platform Merdeka Mengajar itu. Kalau di HP di Play Store, tapi kalau di komputer langsung browsing juga ada dia. Gunakan akun ID kita. Nah sayangnya di Bandar Lampung, dari seluruh guru di Bandar Lampung ini, baru 25% menurut Kapten ID ya, baru 25% yang mengaktifkan ID belajar. Lah baru 5% saja mengaktifkan, bagaimana yang menggunakan platform Merdeka Mengajar kalau gitu? Sedikit sekali. Gitu loh. Nah, saya berharap di SMP Al-Kausar teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah mengaktifkan itu dan sudah mendownload, menginstal di aplikasi pada Android atau pada gadgetnya atau pada gawainya. Paling tidak di laptopnya sudah ada gitu loh. Kayak apa contoh asesmennya, bentuknya seperti apa, ada semua di situ ya. Ya. Di platform Merdeka Mengajar ya. PMM, platform Merdeka Mengajar. Mesti harus ada itu. Gitu loh. Pak bahaya nih Pak Erwin, berbahaya pakai kuota, pakai internet. Nah, iya. Akal dia soal pemerintah supaya masuk ke dia juga. Lah kan aplikasi itu masuk pemerintah. Nah, iya. Jangan dikira Bapak ngisi rapor untuk masuk sebagai pemerintah, masuk gitu pemerintah. Ada juga ya langkah, adalah satu langkah pemerintah untuk juga menjaring fee gitu loh. Dana dalam dana pendidikan membantu. Nanti kan ditulangkan kita juga ya, Bapak Ibu ya. Kemudian bedanya, kita bicara dengan SD, SMP ya, di level tidak jauh. Tik menjadi wajib, ya. Kalau dulu pilihan, sekarang wajib. Itu tik. Kalau di SD ini pas gabungan, ini nggak perlu lebih lanjut, saya pikir lebih tahu. Nah yang lebih esensi ini. Kalau dulu kita prinsipnya begini Bapak Ibu, forward design, sekarang backward design. Apa pula itu nih? Dulu sebelumnya, walaupun katanya menggunakan tujuan pendidikan letakkan di awal, ya kan ada KI, KD, tujuan pendidikan indikator, kan begitu, itu teori itu. Praktiknya itu. Cobalah, jujurlah kita, lebih fokus pada pengajaran aktivitas. Ya, sehingga bisa menjadi konsep bahwa belajar adalah aktivitas. Padahal pembelajaran nih, pertimbangan cermat terhadap makna aktivitasnya. Dulu gitu yang katanya tujuan dikedepankan nih, aktivitas itu kita utamakan, baru asesmen, baru tujuannya gitu loh. Harus jujur diakui, begitu adanya memang gitu loh. Nah sekarang target kita dibalik, profil pelajar Pancasila dulu, tujuan pembelajaran harus mengarah ke sana. Ada asesmennya, baru aktivitas pembelajarannya ya. Sehingga nanti anak kita di kelas 12 ketika tamat sebagai pembelajar sepanjang hayat yang mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Ini sifat kurikulumnya. Sehingga pendekatan yang lebih disengaja untuk terencana mencapai hasil yang lebih ringan, lebih efektif. Sesuaikan dengan karakter siswa. Jadi, nah, bagaimana menentukan ini? Ini targetnya tadi. Profil pelajar Pancasila ini mengarah ke sini. Ada SKA dalamnya, ada standar isi, standar proses, dan standar yang lainnya ya. Pemerintah tetapkan ini. Strukturnya pemerintah menetapkan, jangan ngacak-ngacak begitu loh. Kemudian CP-nya pemerintah yang membuat, bahasa Inggris ada CP-nya berapa, untuk bahasa Inggris, PASET B, SMP, apa aja CP-nya gitu loh. Capaian pembelajaran dulu KIKD, sekarang CP namanya. Dulu KIKD, sekarang CP, enggak lagi KIKD, sekarang namanya CP. Prinsip pembelajaran asesmen gitu loh. Ini pemerintah tentukannya. Di mana kita lihat di permen, loh, mana permennya? Nah itu lagi di platform Merdeka Mengajar itu ada kalau Bapak lihat permen CCP terlihat di situ. Gitu loh. Nanti saya bagikan juga linknya juga. Ya. Kalau diperlukan nanti saya bagikan juga. Bapak bisa ketik di browsing di place di Chrome apa struktur kurikulum, capaiannya seperti apa. Ini pemerintah menetapkan ini. Nah tugas kita Al-Kausar, SMP Al-Kausar di baranya baru. Ya. Kurikulum operasional dikembangkan di satuan. Barulah TP, tujuan pembelajaran, ATP-nya kita mengaturnya. Ya. Seperti buku teks pelajaran, modul ajar. Sekarang namanya modul ajar, dulu namanya RPP. Beda nama aja gitu loh. Tapi modul ajar itu tidak diidentik dengan buku walaupun bisa dibukukan gitu loh. Dulu namanya RPP, sekarang namanya modul ajar gitu loh. Ya. Berubah nama aja beda gitu loh. Kalau dulu RPP, woi panjang nih kan, lebar betul. Dan itu sebenarnya rahasia. Orang minta RPP itu nggak bisa lah kayak dulu dia. Seperti dokumen rahasia gitu loh. Yang hanya dibuka oleh kepala sekolah dan pengawas saja. Dan dinilai sebesar tebalnya itu saja. Tebal besar, hasilnya bagus, tebal. Sehingga tidak pernah dibaca itu apa isinya gitu loh.
Saking pentingnya aku dulu Bu, keselnya di Muara Enim dulu, ku ganti covernya aja. Nah, ganti cover, ku robek, ku tempel, ku jilid lagi. Datang pengawas dari Palembang itu, mana PRW RPP ini Bu? Wah mantap katanya. Dilihat, padahal di depannya aja ku ganti itu, isi masih. Nah, ku tipu kau kataku. Dulu di Muara Enim dulu. Karena dinilai itu lengkapnya tadi ada akses, ada apa namanya, ada media pembelajarannya, ya kan? Gitu. Kemudian ada LKPD-nya, ya kan? Ada apa namanya penilaiannya, lampir-lampirannya, sehingga tebel. Kalau tebel LPP itu bagus. Pengalaman aku tapi enggak kalau dia kausar. Aku tidak berani ngomong itu. Ada kepala sekolah kaget. Nah, kabur sama tanda tangannya. Copy paste. Bagaimana nanti ke depan? Akankah seperti itu? Pasti. Karena itu proyek, pasti. Orang banyak nanti di media sosial, di internet akan banyak contoh modul ajar bahasa Inggris. Wah, begitu download, masukkan, katain masuk gitu. Udah kesedot pulsa kita. Proyek itu. Nanti akan banyak dari Erlangga, dari macam-macam membagikan modul ajar. Proyek, memang iya. Tapi panduan kita ke sini, capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah ini gitu loh. Boleh kita mengadopsi, boleh. Yakin akan banyak seperti kurikulum berikutnya, akan banyak proyek-proyek itu muncul yang membagikan modul ajar ini, modul ajar itu, modul ajar PPKN, modul ajar macam-macam lengkap. Ya, tinggal download saja katanya. Akankah kita seperti itu? Adindaku terus mendownload tangan mendownload tanpa kita mengadopsi? Kapan kita berubahnya kalau gitu? Makanya modul ajar itu tidak dinilai dari tebelnya itu nanti ke depan, tidak gitu. Pengawas sekolah tidak lagi menilai itu. Ya, tujuan yang bermakna yang dilihat ya Bapak Ibu. Analoginya begini, kenapa tujuan itu penting? Saya menganalogikan begini, oke? Ini analoginya memahami backward design seperti ini analoginya. Insya Allah udah paham sebelumnya ya Insya Allah. Oke, saya ingin melakukan sebuah perjalanan ekspedisi. Dari ekspedisi tersebut targetnya membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Tenggat waktunya selama 6 bulan untuk menyelesaikan menerbitkan buku tersebut. Itu targetnya. Kalau kita kan targetnya profil pelajar Pancasila pada dimensi akhlak berakhlak mulia misalnya gitu. Misalnya pembelajaran tersebut. Atau untuk Yanti targetnya kebehinikan global. Mengapa dia cenderung menganggap bahwa orang Palembang lebih hebat? Misalnya gitu loh. Targetnya gitu misalnya. Maka semua pembelajaran harus mengarah ke sana. Maka ini target kita membuat kumpulan foto kuliner dari Indonesia. Mulailah kita mengidentifikasi. Kita identifikasi yang pertama, seperti apa nih sih hasil yang kita inginkan? Cak Manunian menentukan bukti dan asesmennya itu nanti, gitu loh. Gitu mulai. Terus bagaimana kita merancangkan tahap kegiatan pembelajarannya, gitu loh. Kita identifikasi terus tahap pertama. Apa yang perlu lakukan? Mungkin saya perlu untuk ini mengidentifikasi hal-hal di bawah ini. Satu, mungkin apa yang harus dibaca. Kan nggak mungkin semuanya yang dibutuhkan dibaca. Apa yang perlu saya baca? Apa yang harus saya lihat? Kuliner mana yang saya harus saya lihat? Kuliner mana yang harus saya selajahi? Kuliner mana yang harus saya temukan? Gitu. Mulai kita mengidentifikasi. Pada pom identifikasi kita. Mana bentuknya Pak Erwin nanti? Ada nanti di platform mereka mengajar. Ada contohnya dibuat itu. Maka aku bilang platform mereka belajar itu alat bantu kita. Ya. Jangan khawatir, ini analoginya saja gitu loh. Ini tugas kita sebagai guru. Terus kita identifikasi lagi siswa kita itu. Sejauh apa hal ini akan disampaikan. Karena targetnya tadi membuat buku kuliner seluruh Indonesia. Kan enggak semuanya gitu loh. Ingat, kita kan targetnya seperti ini targetnya tadi. Nah ya. Jadi, membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Kan nggak semua, banyak kuliner Indonesia nih. Ada empe-empe, ada rendang, ada mantap ketoprak, ada macam-macam. Dari Sabang sampai Merauke. Di Palembang aja banyak kulinernya. Kan nggak semuanya gitu loh. Perlu kita analisis. Alah kebanyakannya foto kuliner kalau dari Sabang sampai Merauke. Nah, begitu juga CP. Alah kebanyakannya CP itu. Masa mau telan semua, siswa telan semua? Kita identifikasi gitu loh. Mana yang penting bagi si Ahmad, si Badu, si Bagus, si Yanti, si Caca dan berikutnya gitu loh. Ya. Terus setelah itu kita tahu sejauh apa hal ini akan dilaksanakan, diceritakan gitu loh. Dari tadi targetnya membuat buku kuliner, hal spesifik apa yang akan dapat membantu menyelesaikan mengidentifikasi tujuan tersebut gitu.
Kita bisa juga membuat pertanyaan, membuat tujuan yang konkret, kemudian menentukan konten yang terbaik, gitu, mengidentifikasi hal diinginkan. Logikanya begini, hal spesifik dulu, ada tujuan, terus sejauh mana, terus apa yang dijelajahi kira-kira seperti itu. Misalnya si Yanti kita ingin kepentingan global, kita tekankan. Sejauh mana dia memahami tentang dunia global itu. Terus apa yang dilakukan untuk Yanti supaya dia memahami hal yang lebih luas, di bagaimana keadaannya di sekolahnya, di lingkungan masyarakatnya tentang kepentingan global. Atau jangan-jangan dia hanya tahu orang budaya Palembang saja gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yuk kita lagi. Jadi akhirnya yang diinginkan membuat foto kumpulan kuliner dari seluruh Indonesia. Mulailah kita identifikasi dari tujuan tersebut. Oh ternyata masih ada yang perlu diidentifikasi lebih jauh. Misalnya, satu kalau buku akan berapa halaman buku nanti akan saya buat ya. Apa resep saja atau perlu ada captionnya atau seperti apa atau mungkin perlu fotonya. Begitu juga kita mengidentifikasi Yanti kebenekaan global. Apakah perlu kita tekankan dari Yanti ini untuk memahami seluruh kebenekaan yang ada, budaya yang ada, gitu. Nah begitu desain kita belajar tersebut. Kemudian kalau kuliner buku tersebut misalnya mencakup apa saja, apakah perlu makanan, apakah jajanan ringan juga, apakah juga perlu minuman. Dari seluruh Indonesia, apakah seluruhnya? Berapa kota yang bisa mewakili buku tersebut? Targetnya membuat buku kuliner Indonesia. Nah gitu ya. Nah tahap 1 backward design, identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap berikutnya lagi. Saya ternyata sudah memutuskan hal berikut. Oh buku itu ternyata harus maksimal 7 halaman karena nggak mungkin lebih banyak gitu loh. Bosan juga orang bacanya. Tanpa resep buku tersebut dan hanya cerita definisi saja secara singkat. Kulinernya mencakup makanan berat, jajan dan minuman buku tersebut. Karena sudah terbayang bukunya bentuknya. Jadi jangan sampai ketika mengajar di kelas kita nggak membayangkan kejadian sesuatu seperti apa nanti ke depan, visionernya seperti apa gitu loh. Ya, yang penting senang-senang aja enggak begitu ya. Terus kalau dari seluruh Sabang sampai Merauke, sampel 20 kota besar aja deh, udah terbayang tuh bentuk bukunya. Nah begitu juga target di profil pelajar Pancasila seperti apa yang ingin kita tekankan untuk si Yanti. Ya. Dari bahasa, PKN, kemudian IPA, apalagi agama, seni budaya, semuanya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Gitu. Harus mengarah ke sana. Harus mengarah ke profil pelajar Pancasila. Dimensi mana yang perlu kita tekankan tergantung kepada anak masing-masing. Mana yang perlu kita eksplor, mana yang perlu kita perbaiki. Harapannya kelas 12 anak kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian langkah berikutnya mungkin yang saya lakukan adalah menentukan daftar kota-kota tujuan, jenis kuliner yang akan didokumentasikan, terus membuat lini masa, kapannya ini harus selesainya, terus membuat lagi alur perjalanan. Nah ini alur pembelajaran, bagaimana tahapan-tahapannya, gitu. Supaya kegiatan ini lebih aktif secara biaya dan waktu. Ya. Mulai tergambar ya Bapak Ibu ya, gitu. Mulai tergambar kita. Ya. Boleh Mister. Iya betul. Boleh kasih tanya. Oke, boleh. Data dia sudah kita identifikasi. Dia yang semua asesmen tadi. Betul. Iya, per individu. Seperti apa? Oh iya dong, di presensi. Ya. Betul. Enggak, tes asesmen juga beda-beda asesmennya, betul. Iya, betul. Jadi kalau begitu setelah kita identifikasi anak kita ada 32 orang dalam satu kelas ya umumnya kan. 32 anak gitu. Asesmen seperti asesmennya. Nah, jangan ibu kebayangkan asesmen tulisan lagi, alangkah repotnya kita ngeprint. Asesmen itu ya bukan evaluasi seperti submatif yang selama ini pakai A, B, C, D itu. Alangkah temannya kita buat soal itu Bu. Lah kita di manusia biasa bukan Superman. Ya.
Asesmen itu diberikan kebebasan kepada kita sebagai peserta didik untuk mengaksesnya. Boleh observasi langsung gitu loh. Tentu pakai rubriknya. Rubriknya disediakan oleh pemerintah. Gitu loh. Boleh kita melalui wawancara gitu loh. Ya. Boleh kita menggunakan tes, pretest, macam pretest juga boleh. Ingat, sebelum pembelajaran kita laksanakan dulu identifikasi Dianoksa tadi. Asesmen di Dianoksa dulu, anak itu dipetahkan dulu. Karena pembelajaran di kelas akan berbeda-beda nanti. Jadi tidak lagi Bapak Ibu klasikal, wah ceramah sepanjang penuh, jangan lagi sepanjang penuh itu. Gitu. Misalnya, oke, my student for today, misal bahasa Inggris misalnya. Oke, hari ini target kita, Bapak pingin semua memahami tentang struktur teks, fungsi sosial, struktur teks, kebahasaan, teks naratif. Ya, itu target kita. Tadi setelah Bapak lihat ternyata saya kelompokkan si A, si B, si B lebih suka menonton kayaknya ya. Iya, masih ada kan enggak kota? Masih, oke. Coba nanti di HP-mu kamu tonton film cerita naratif yang ini. Pak, saya sukanya Malin Kundang aja, nggak suka dengan Sangkuriang. Kenapa? Masa iya dia mencintai ibunya? Boleh. Gitu, silakan. Begitu mulai itu. Dia nggak lagi. Setelah Bapak perhatikan, ini telah berjalan ya, selama berjalan gitu. Bapak lihat Bapak ini lebih suka menggambar ya kayaknya ya. Bagaimana kalau kelompok kalian menggambar saja deh tentang teks naratif? Kayak mana gambarnya? Karena bisa tuh kan ada gambar tentang cerita Malin Kundang, gambarkan dari Malin Kundangnya, yang lagi bentak-bentak ibunya misalnya gitu loh. Nanti didiskusikan. Gitu. Ini disebut diferensiasi konten itu. Ya? Konten, produk dan ya. Ya. Nah, bagaimana mengaplikasinya? Ya, oke. Mister Adi, kita butuh sekali bantuan dari platform mengajar itu. Insya Allah walaupun itu belum berkembang, semakin akan disempurnakan platform itu karena itu punya pemerintah gitu. Ya, tentu kita dibutuhkan juga kreativitas kita, Mister Adi. Gitu. Nah, kita diperlukan wewenang sepenuhnya, diberikan wewenang sepenuhnya untuk melakukan asesmen itu gitu loh. Silakan membentuk itu tulis, wawancara, silakan gitu loh. Tapi lagi-lagi Mr. Adi, kita tidak menjudgment hasilnya. Kita gunakan asesmen itu untuk perbaikan mengajar kita ke depan, perbaikan pembelajaran. Sekali lagi bukan untuk judgment ya. Bukan untuk mengevaluasi, bukan. Kecuali sumatif, lahir ceritanya itu. Lahir ceritanya. Ya, perbaikan. Jadi silakan Mr. Adi untuk diperbaiki. Tentu kan berbeda cara mengajar asesmen Mr. Adi dengan guru bahasa Inggris yang lain gitu. Boleh. Dibutuhkan kolaborasi makanya. Sangat dibutuhkan kolaborasi sekali. Pretest juga bisa, tapi lagi-lagi gitu. Kalau anak itu membaca aja belum bisa, masa mau pretest? Baca bahasa Indonesia aja belum lancar, kelas 1 itu kelas 7 itu. Suruh baca teks bahasa Inggris, oke. Instruction. Please choose the right option A, B, C only. Dibacanya instruction option. Ketujuh dia. Nyambung enggak kira-kira gitu loh. Susah aja susah. Nah, maka ada bentuk asesmen lain yang kita berikan untuk si A. Gitu loh. Bentuk wawancara. Gitu tanya. Gitu ya, gitu ya. Diferensiasi. Karena ini sedikit nyimpang sedikit karena saya pahami kalau guru matematika, guru bahasa Inggris, guru itu guru yang killer dulu tuh. Wih takut nih baru dikalah dengan guru matematika, guru bahasa Inggris, guru-guru IPA. Ya Allah ya Roh, bilang ketakut. Masuk sepatu cetak. Langsung serat diam semua. Aku teringat masalahnya. Andai saja Ibu Atika guru matematikaku itu orangnya supel seperti Ibu, cantik. Oh mungkin aku juga guru matematika. Nah, aku suka matematika dulu. Tapi kalau salah cetak, ini pecut. Iya. Lebih menyedihkan lagi itu kalau nilaiku kosong dulu ya, dibagi dipanggil satu dari orang itu. Disediakan kotak sampah di sini nih, kotak sampah. Nilai harian dipanggil, "Siom. Kapan nilainya itu di bawah 70?" Mulai sana. Terpaksa aku cukup dari jauh nggak mungut gitu. Nah, di kotak sampah itu ambil kita.
Sakitnya tuh di sini tuh. Nah ini jangan ditiru model begini ini. Jangan ditiru zaman dulu, berbeda kita. Tidak semua orang itu suka dengan matematika. Jangan paksakan, ingat kata Ki Hajar di antara prinsip kurikulum merdeka, jangan memaksakan siswa pada kehendak yang dia sendiri nggak suka. Gitu. Ibu wajar bisa matematika, guru matematika, men kami bukan guru matematika. Gitu. Ya. Begitu ya, kira-kira ya. Kita lanjut gitu. Maka begitu konsepnya desainnya, backward desainnya. Betul-betul harus kita identifikasi betul. Ya, itu sudah. Kemudian lanjut. Nah, terus bagaimana memahami itu? Nah, Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka, tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi CP yang dibagikan ke dalam beberapa fase. Lalu didetailkan menjadi TP dan ATP sebelum masuk ke proses perancangan. Jadi urutannya itu Bapak Ibu, tujuan akhirnya itu CP, ini punya pemerintah yang netapin. Kita nggak bisa ngacak-ngacak gitu loh. Walaupun kita udah kurikulum merdeka mandiri, tetap CP sana. Yang bisa hak kita ini, kita turunkan yang detail melalui TP dan ATP. Kalau TP, tujuan pendidikannya, tujuan pembelajarannya, baru ATP kita. Gitu ya. Nah dalam modul ajar kita itu, ada TP, ada ATP. Perlukah CP? Boleh kalau mau dikutipkan. Karena copy paste aja CP itu. Dalam modul ajar kita, dalam RPP kalau dulu. Sekarang namanya modul ajar gitu loh. Ya. Ini udah tadi kita bahas, mau lanjut aja ini. Yuk, ini sudah. Oke. Yuk, sekarang kita berbagi nih. Nah, agar berpihak kepada murid, makin dengan kode ini enggak usah terus aja. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kalau SMP itu di sini ya Bapak Ibu ya, tekanannya sini. Jadi saya mengharap bahwa usia 19 tahun ini masa anak-anak menggunakan permainan ya, rasa pikir, belajar, eksplorasi, imajinasi, ya bermain indra, panca indra. Mister Adi gunakan musik dong, orang rata suka dengan musik ya kalau bahasa Inggris itu, Mister. Ya, gunakan musik, ini yang lain permainan. Nah, ini kalau TK dia banyak bermain, makanya saya heran anak saya TK tapi disuruh nulis gitu, ya Allah nyiksa bener kata gue ini. Tapi ibu saya, istri saya malah seneng, mau bangga dia gitu, aku diem aja. Ya Allah, disuruh nulis anak itu. Harusnya belajar dulu bagaimana cara dia bersosialisasi ya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab kalau bisa main main-mainan letak kali tempat-tempatnya. Begitu mestinya kasih apresiasi. Ini enggak disuruh nulis. Belajar, Raska, duduk sini belajar. Nulis, udah sekolah nggak bisa nulis juga. Ya Allah, kasihannya kata anakku ini. Iya. Tapi lagi-lagi namanya seorang suami di rumah enggak punya kuasa apa-apa, ada diem aja. Dia nggak tahu ada instruktur dari Allah. Jadi kalau dia aja udah ada kuasa dia aja. Kapan udah di rumah nggak bisa berkuasa lagi aku udah. Nah, jadi ingat porsi SMP itu banyak bermainnya. Wajar ada kelas ribut, jangan marah Pak Rudi kelas ribut. Enggak belajar tuh kelas itu ribut terus, jangan gitu loh. Jangan itu. Harus tenang, tergantung keadaannya. Kalau belajarnya misalnya tentang praktek sholat, ya harus tenang. Masa ribut? Pembelajaran tentang CP itu masalah praktek sholat duha, ya perlu lah tenang, supaya dijelaskan gerakan yang benar, bacaan seperti apa, perlu gitu loh. Tapi maksud saya dalam kelas itu tidak menonton lalu duduk diam, untuk semua guru porsinya itu ini di SMP itu. Kurikulum porsinya banyak raga, indra, imajinasi, bermain, belajar, bereksplorasi. Nah porsi yang ini ya kurang lebih sekitar 30% adalah di SMP itu. Jadi upayakan pembelajaran Bapak Ibu seperti itu. Gitu ya. Tanggung jawab, ya, pembiasaan irama keseharian ini rutin ini banyak seperti ini. Sehingga anak itu memahami profil pelajar Pancasila dari proses pemberainan ini. Contoh sederhana aja. Misalnya pembelajaran itu kita akan ambil tentang makna kepentingan global. Ya, kepentingan global berarti sama. Bawalah Bapak Ibu bola-bola yang mudik itu banyak-banyak nih. Nih, bola warna-warni begini nih. Banyak bola ini kan ada kan bola seperti ini nih. Ada warna orange, ada warna ungu, warna kuning, ada putih. Terus ya, ibu jatuhkan tangan-tangan. Jatuh semua dia itu. Biarkan gitu. Mulai anak, ngapa lah kok jatuh bola itu. Gitu. Karena kita akan menekankan pembelajaran kependidikan global tadi.
gitu ya. Jadi ada sesuatu dulu, jangan langsung kita mulai masuk kepentingan global adalah ini, jangan dulu gitu lah. Udah siap, udah baru, yuk agar dirahmati Allah kita berdoa. Berdoa tetap seperti cara Islami. Tetap yang aturan kita berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal itu jangan kita hilangkan. Okay. Menunjukkan Pancasila tetap. Tapi maksud saya, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka nanti itu memperhatikan hal seperti ini. Ya. Suasananya diciptakan dulu, anak-anak benar-benar siap untuk belajar. Dan Bapak Ibu jangan menguasai di kelas itu, fasilitator, memfasilitasi. Ya, boleh tanya ya kalau misalnya interupsi kalau kurang paham, kurang sepakat sebelum kita masuk kepada hal-hal yang lebih esensial berikutnya. Yuk Bapak Ibu. Ya. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Silakan mau pakai apa saja, boleh saja. Yang harus diperhatikan, tujuan pembelajaran dan ATP harus memenuhi beberapa kata di bawah ini. Pertama, ini dia. Ya. Bahwa karakternya visi misinya sesuai, jangan sampai melenceng ya. Tujuan akhirnya sebuah ini saya pikir nggak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena memang sifatnya teori saja gitu. Nah, dalam perorganisasian nanti ada intrakurikuler berisi muatan lokal dan mulok, silakan saja disepakati apa saja. Terus proyek pelajar Pancasila dan intrakurikuler harus ada semua. Bedanya kalau intrakurikuler ini dia langsung kaitannya dengan mata pelajaran. Kalau ekstrakurikuler tidak ada kaitannya, jauh kaitannya dengan mata pelajaran. Oke. Bapak Ibu, ini rencana. Ini saya pikir nggak perlu lebih jelas, ini pasti tahu rencana belajar apa saja, oke. Nah, komponen ajar. Nah ini yang mau saya sampaikan. Dulu namanya RPP. RPP. Pak Erwin mana contoh bentuknya? Bapak kalau punya platform mereka mengajar di PMM, di Android, udah bisa contoh banyak, tinggal download saja. Gitu loh. Pasti ada semua di sana, walaupun belum lengkap, belum sempurnaan. Komponen ini seperti ini, tapi tidak mesti harus. Ini secara yang sempurna, yang ideal itu. Penilaian nanti dari pengawas tidak seperti ini. Ini yang saya sampaikan secara umum, gitu. Secara umum. Ada informasi umum seperti biasa, ada identitas, ada kompetensi awal. Ini saya katakan harus ada di anoksia itu, ya. Kemudian proyek Pancasila mana yang boleh ditekankan merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan erat dengan pembentukan karakter. Ada profil pelajar Pancasila di dalamnya yang tercermin, 6 dimensi juga harus ada, tapi tak semuanya, minimal 3. Minimal 3. Terus setiap modul ajar membuat satu atau beberapa unsur dimensi profil Pancasila. Ya. Terus apa lagi? Terus berikutnya ada sarana prasarana, target peserta didik, kemudian pembelajaran. Nah, sama saja ini secara umum ada semua ini. Masih menggunakan HOT? Masih menggunakan HOT, masih ya. Kemudian nih diperhatikan juga gaya belajar anak. Kalau anak mempunyai keterbatasan ya secara fisik untuk pembelajaran tetap punya hak untuk belajar, tetapi jangan ditekankan sama persis seperti anak yang mempunyai fisik yang lengkap. Saya termasuk korban dari mungkin kebulian barangkali dulu waktu SMA, walaupun saya menganggap itu bukan bully. Setiap pelajaran olahraga Bapak Ibu dulu, kan aku cacat, selalu dipinggirkan di SMA Negeri Sabagaralam. Win, kau duduk situ beda ya. Bengong sambil duduk, aku nunggu di pinggir. Nah, main basket celepak aku diem main basket. Padahal aku punya hak juga untuk belajar main basket. Mungkin guru olahragaku dulu menginginkan agar tidak celaka. Saking sayangnya dengan diriku dulu bareng. Sehingga dilapor 6 terus hasilnya. 6, kapan dibuka? Udah aku lihat lagi tuh. 6, masa hasil dilapor 6 gitu. Dan itu kan pembulian itu. Bayangkan padahal punya potensi padahal dia, gitu lah. Nah, jangan sampai seperti itu. Semua orang, semua siswa terpenuhi kebutuhan walaupun kita tidak mampu memenuhi semuanya. Upayakan pemenuhan itu. Itulah makna menghamba pada murid. Begitu, Rudi. Maknanya begitu gitu loh. Jangan kita klasifikasikan, jangan. Punya hak dia. Dia bayar. Jangan-jangan kalau yayasan paling orang tuanya membayar lebih banyak malah. Bisa jadi kan. Masa iya duduk aja dia kan. Oke. Mode pembelajaran sama seperti biasa itu ya, bisa daring, bisa luring. Mudah-mudahan luring terus, kita nggak ada lagi yang namanya COVID ya Bapak Ibu. Komponen inti dalam RPP, dulu RPP dalam modul ajar bukan identik dengan buku. Ya, walaupun bisa dibukukan gitu loh. Dan modul ajar bagi diri kita bukanlah sebuah yang rahasia.
Yuk kita explore, kita bagi dengan teman-temannya gitu loh. Silakan saja modul ajar itu. Modul ajar bisa di-download di mana-mana, di platform Merdeka Mengajar pun ada gitu loh. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah resmi tahun 2024 resmi ditetapkan seluruh sekolah menggunakan kurikulum Merdeka di tahun 2024. Ya, tahun ajaran 2024-25 pemerintah sudah mencanangkan untuk menerapkan secara resmi kurikulum Merdeka. Kalau sekolah tidak menerapkan, maka kena sanksi, kena teguran. Sekarang masih aman. Boleh diterapkan, boleh juga tidak. Oke. Nah, komponen inti sama Bu, mencerminkan hal penting, sama aja nih Bu. Menentukan kegiatan belajar, sumber daya digunakan, sama saja. Terus bisa dari berbagai bentuk, silakan saja, fakta sama aja nih. Bermakna, pembelajaran harus bermakna. Informasi tentang manfaat peserta didik diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran ya. Kemudian manfaat tersebut nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nggak ada maknanya, gitu. Tadi belajar apa sama Pak Abe? Apa belajar apa? Senang-senang aja. Jangan sampai, oh senang-senang, happy-happy pokoknya kami. Enggak ada manfaatnya gitu. Ada yang didapat oleh. Tadi kami belajar tentang makna kebersamaan Bapak Ibu. Ternyata di dunia ini kita di satu generasi rupanya. Dari apa? Dari Adam dan Hawa semua gitu. Misalnya begitu. Terus kita bisa masukkan pertanyaan pemantik ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan ya, berpikir kritis dari peserta didik. Ini jarang sekali siswa kita di sebelumnya itu mampu untuk berpikir kritis. Kalau salah guru diam aja. Diam aja. Nanti guru jangan banyak guru yang mendominasi. Biarkan temannya bercerita dalam kelompok. Sehingga dia berani menyampaikan, mohon maaf Pak, oh, salah lo ini. Berani dia. Karena yang menyampaikan informasi, menyampaikan berbagi itu temannya sendiri. Cenderung anak tidak memberikan kemampuan berpikir kritis karena menyampaikan informasi dari satu sumber, gurunya. Apalagi guru udah senior, nggak berani kan anak. Ya, tambah lagi masa muka yang serem, kumisan juga, waduh sudah. Mohon maaf, bukan mau kumisan. Terus suaranya dipalas-palasin. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Wah, palasin, udah takut duluan. Jadi cenderung ini berpikir kritisnya nggak ada ya. Jangan sampai itu terjadi. Oke. Terus kita pembelajaran sama ini anakku, urutannya pembelajaran dari inti ya, bentuknya sebagai dari yang konkret, kemudian jangan yang ngawang-ngawang, kemudian langkah-langkah belajar itu ditulis secara berurutan, durasinya, oke. Penduluan inti, penutupan itu kemudian. Asesmen, nah ini dia. Kalau asesmen tidak untuk dia menjudgment, tapi untuk ini sebelum pembelajaran, diagnostik. Kalau formatif itu ya dalam tengah pembelajaran. Berapa kali bergantung kebutuhan kita. Kemudian bagaimana formatnya? Nanti jangan takut, disediakan oleh pemerintah. Ada semua ya. Nggak usah kita pusing bagaimana bentuk formatnya, bagaimana cara. Kita hanya menceklis saja. Kayak misalnya Bu Desi saat kita di LMS ya, guru penggerak itu menceklis saja. Oke, terus sikap profil Pancasila ini berupa observasi penilaian. Ada semua, kalau bentuk observasi bagaimana cara penilaian pun ada disediakan oleh pemerintah. Performanya bagaimana, asesmen boleh nggak asesmen itu berbentuk performa seperti drama juga boleh gitu. Bagaimana yang dinilai gitu, prosesnya. Sekali lagi semua ini dinilailah prosesnya. Ya, bukan hasilnya. Seperti esai pilihan ganda benar yang lain ini bukan hasilnya mentang-mentang 100 lebih baik, tidak, prosesnya. Jangan-jangan 100 itu sampai bronzing dia gitu. Ya, sampai celenguk bisa jadi gitu deh. Ya. Terus ada pengayaan dan remedial, dan ini perlu. Mengapa ini diperlukan pengayaan dan remedial? Untuk mereka yang mempunyai hak, yang sudah mempunyai kemampuan lebih, jangan sampai stop di situ aja, nunggu informasi berikutnya. Terus dikembangkan. Bisa jadi dia mempunyai kemampuan lebih. Contoh dalam pelajaran misalnya IPA, sang anak itu di rumah ternyata mempunyai bengkel. Dia tahu bagaimana cara menggunakan elas, pelajaran IPA misalnya gitu. Bagaimana kalau seandainya kita mengelas sesuatu bahwa setiap benda yang dipanaskan akan mencair gitu. Kalau tahu prakteknya dia, maka silakan dikembangkan lagi kemampuannya. Mungkin bisa jadi tutor sebaya gitu. Tidak menunggu teman-teman yang lain, tidak. Sementara yang belum mampu mengetahui itu, kita berikan remedial, berikan treatment, dikomunikasikan gitu loh. Jadi hak-haknya dipenuhi ya. Oke, nah ini lampiran sama saja seperti biasa, ada lembaran, ada daftar usaha, bahkan ada tangan biasanya. Walaupun ada tangan kepala sekolah bukan wajib, tapi lagi-lagi lo pengawasan kalau ada tangan kepala sekolah kena marah. Gitu. Ada yayasan kepala sekolah misalnya,
atau anak Rudi MPD misalnya itu. Enggak ada MPD marah pula. Ada pula seperti itu. Ini enggak ya, mestinya kita enggak gitu. Jadi paling tidak dalam modul ajar ada 3 hal yang penting. Pertama ada tujuan, kedua ada materi atau langkah pembelajaran, yang ketiga ada asesmen. Saya ulangi, paling tidak ada tujuan, ya, ada materinya, pembelajarannya, ada asesmen. Perlukah identitas? Enggak perlu sebenarnya, karena sudah tahu bahwa ini SBL Kausar. Perlukah ditulis di situ namanya nama kita Erwin Junaidi? Enggak perlu, karena yang mengajar kelas 7 Erwin Junaidi. Gitu loh. Yang terpenting esensi, tujuan pembelajaran, dari mana didapat? Dari CP. Ada materinya, ada asesmennya. Itu yang paling penting, sehingga boleh lembar cuma 1 lembar saja. Gitu loh. Ya. Sebelum saya lanjut, saya minum dulu nih. Ya. Ada yang mau tanyakan? Izin Pak Rudi ya, teman-teman ya, saya minum sebelum saya lanjut ya. Jadi itu ya, jangan dibayangkan RPP modul ajar itu ribet, tidak. Kalau dulu kena marah kita. Jadi saya teringat almarhum pengawas sekolah Pak Bahrun. Ingat nggak Pak Bahrun yang meninggal pengawas sekolah? Itu kurang lebih 3 bulan yang lalu itu kelas dengan saya itu. Hanya masalah-masalah hal sepele. Jadi dulu ceritanya dulu itu saya itu Pak assessment. Itu jauh lebih penting. Oke? Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran ATP terdiri dari kompetensi dan konten. Ya, udah tahu, udah dijelaskan. Apa itu kompetensinya? Kemampuan, sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan dalam peserta didik. Dan ini satu penilaian. Tidak dipisahkan, satu penilaian dia. 80, mewakili semua, ada deskripsinya apa maksud 80 itu. Oke. Dulu kan dipisahkan tentang pengetahuan, tampilan, sikap dipisahkan. Tidak, satu penilaian. Lembar berikutnya yang dipisahkan, project profil pelajar Pancasila. Ya. Terus ada konten, ilmu pengetahuan isi konsep. Ya. Kemudian kriterianya bagaimana? Harus menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang dikuasai. Ya, kemudian ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Kemudian ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Oke. Nanti bentuknya nanti kita lihat nanti Bu ya. Bentuknya seperti apa sih bentuknya rapornya itu? Gitu. Ya, saya pikir oke. Nah, ini perencanaan sekolah, oke, mendesain, oke. Oke, ini yang perlu saya sampaikan ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, dalam mengurutkan tujuan pembelajaran ya, perlu dari yang mudah ke sukar dulu ya. Ini. Konten itu dari mudah ke sulit. Ini contoh, salah ketik lu gue contoh tadi. Mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam bahasa sebelum memahami kata-kata panjang misalnya itu ya. Kemudian urutan hierarki. Apa itu? Nih, mengerjakan keterampilan yang lebih mudah dulu sebelum mengerjakan keterampilan yang sulit. Ya, contoh misalnya peserta didik perlu memahami tentang penjumlahan sebelum perkalian. Itu kan saya bilang tadi itu. Jangan dulu masuk kepada akal kuadrat kalau kalian belum paham.
Biarkan, walaupun CP di situ dalam satu fase siswa mampu menguasai tentang akar kuadrat misalnya gitu. Jangan dulu. Di mana tahunya? Dari diagnosa tadi, asesmen diagnosa tadi, ya. Gitu. Jangan khawatir ya. Ingat loh, kita itu satu fase, SMP satu fase. Bukan 2 fase, 1 fase gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak naik. Orang dia menguasai CP dalam 1 fase kok bukan dalam 1 kelas, bukan dalam 1 kelas 7. Biarkan saja dia naik terus ke kelas berikutnya, kelas 8. Ada catatan loh dalam fase ini, fase SMP, fase D namanya, fase D. Ternyata untuk pelajaran bahasa Inggris, catatannya CP yang belum dikuasai ini, yang harusnya dikuasai di semester awal. Nah itu menjadi kewajiban dari kita untuk mereview itu. Sampai nanti pada akhirnya enggak juga hafal, enggak juga dikuasai, jangan khawatir. Tetap jadi dikatakan anak yang menguasai, cuman mungkin baru mulai berkembang. Ada level-levelnya gitu loh. Ada level-levelnya. Tetap dia lulus, kategorinya dia mulai berkembang gitu. Jadi tergambar betul kemampuan anak itu gitu. Sehingga begitu di SMA, lihat rapornya hasilnya, guru di SMA enggak lagi menyalahkan guru SMP gitu loh. Selama ini kan tidak kita tutupi kan. Tamat, selesai. Nilai bahasa Inggris 80, 90 gitu. Begitu masuk SMA, bacanya cengok di bahasa Inggrisnya. Katanya. Mulai pikir siapa guru bahasa Inggris Al-Kausar? Itu sih itu. Mulai kenal lagi dosanya kita. Nah gitu ya. Nah itu tidak begitu lagi nanti ke depan. Ya. Kemudian dalam menyusun tujuan pembelajaran ini prosedural ya Bu. Mengerjakan tahapan pertama, okay. Terus berikutnya contoh nih, prosedur tes, ini ya contohnya ini, menulis secara prosedural bertahap. Terus scaffolding ini, nih, pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contohnya misalnya mengajar berenang, nih Pak nih, guru menunjukkan cara mengapung, terjun betul gurunya gitu loh, praktek betul gitu loh. Kalau gurunya nggak mampu jangan pernah diajarkan. Misalnya Bapak Ibu gendut, guru olahraga gendut, mau ngajarkan tentang koprol, jangan, Bapak Ibu jangan pernah lakukan siswa yang kita sendiri nggak mau ngelakuinnya, jangan, gampang lihat contoh YouTube aja, jangan itu namanya, enak bener jadi guru gitu, di mana kita jiwa-jiwa amongnya, di mana jiwa kita menuntunnya kalau begitu, yang kita sendiri nggak mau ngelakuin kok suruh orang lain ngelakuinnya. Harus betul-betul kita dulu yang melakukannya itu. Sampai tataran membuang sampah, kalau kita sendiri masih bersikap acuh tak acuh, jangan harap siswa kita. Ya begitu. Ada sampah, walaupun bukan kita yang pikir aja. Pungut. Dalam kelas itu masuk, kita dalam kelas ternyata ada bungkus permen itu, jangan langsung marah. Bungkus siapa ini? Siapa? Ayo tanggung jawab siapa? Nggak usah gitu loh, nggak usah. Pungut lihat lagi, masukin. Itu dilihat oleh siswa, akan dilihat sama siswa. Gitu loh. Tanpa kita harus mengetahui sampah siapa, bungkus permen siapa ini, gitu ya. Itu maksudnya ya, mengajak scaffolding. Jadi scaffolding itu maksudnya itu. Contoh, gitu, berenang, guru mengajarkan cara mengapung, lama-lama siswa sendiri terus ya, lakukannya. Oke. Boleh diinterupsi. Nanti kita mulai banyak bekerja setelah zuhur ya. Setelah zuhur. Oke. Boleh diinterupsi silakan. Iya, Bapak Ibu, laki-laki dulu ini angkat duluan. Mohon maaf Bunda, silakan. Silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erwin. Terkait dengan CP ya. Iya. Saya kebetulan mengampu matematika. Saya juga suka matematika. Iya, suka matematika. Oke. Berdiri, oke. Misalnya nih, tadi anak belum menguasai CP perkalian. Sedangkan dia punya ada targetan CP berikutnya. Nah, kalau di matematika itu kan jadi syarat untuk menguasai berikutnya. Betul Bapak, betul. Berarti kalau kita fokus dengan anak ini, berarti kan dia nanti ketika ke materi berikutnya akan kesulitan. Betul. Nah, gimana triknya seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Bapak perlu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dengan anak itu, orang tuanya. Oke, Bapak bukan super teacher. Enggak bisa memenuhi semua kebutuhan anak.
Gitu. Tapi Bapak harus tahu bahwa si A, si B, si C tidak mempunyai kemampuan matematika dasar, perkaliannya pun belum menguasai. Tidak mungkin saya memberikan angka kuadrat, gitu loh. Maka Bapak perlu komunikasikan dengan pihak yang terkait, termasuk kepala sekolah. Pak Rudi, ini kayak mana nih Pak anak ini Pak ya, gitu loh. Saya mohon bantuannya, gitu loh. Begitu loh. Jangan semua dilimpahkan ke Bapak juga. Ya, jangan semua dilimpahkan. Karena anak ini tidak ada CP-nya, belum bisa menguasai, sementara dalam satu fase ini mesti harus dia menguasai tentang perkalian angka kuadrat gitu. Lah perkalian matematika dasar jadi belum paham. Nah, tentulah anak ini diberikan treatment yang lebih pengajarannya. Ya. Gitu. Jam tambahan, bisa di luar atau di dalam kelas bisa. Kalau teman-temannya ya, dia belajar tentang akar kuadrat, si A belajar tentang yang lain gitu. Boleh ke dalam satu kelas itu boleh. Lebih baik di tempat yang kelas lain juga boleh gitu. Bukan bermaksud untuk memisahkan, tidak gitu. Ya. Agar lebih baik atensi kita untuk anak itu pada mata pelajaran, pada CP perkalian terlebih dasar terlebih dahulu. Ya gitu. Sehingga anak-anak itu hak anak itu terpenuhi. Jangan sampai Bapak samakan, bingung dia akar kuadrat, ya Allah ini makin menyuut, makin nggak suka dengan matematika dia. Gitu. Kan selama ini tidak, kita biarkan aja, kita suruh dia mengikuti pelajaran kita matematika kuadrat. Pada akhirnya endingnya ujian susah dia. Orang dapat KKM semua, dia boro-boro mau KKM gitu loh. Orang nggak ngerti sama sekali, tapi dipaksakan mesti harus KKM. Gitu loh. Kenapa? Karena alasannya rapor itu terekam di Dapodik. Itu sejarah seumur hidup katanya. Akhirnya anak tersebut lulus. Oh, bangganya lulus, padahal perkalian nggak bisa kalian ya. Begitu SMA makin pening lagi dia. Itulah mengapa tingkat stres anak kita itu jauh lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Sehingga ketika waktu libur tuh bangga libur, iya, harus senang bener libur tuh. Bebannya free bener. Kenapa nggak kita buat sekolah itu di kelas kita free juga belajarnya? Gitu. Seperti libur menyenangkan, bener menyenangkan itu. Nah, bagaimana dibutuhkan kreativitas seorang guru? Jangan lagi berasumsi terserah kau nak ngerti enggaknya, yang penting materi selesai. Jangan lagi itu loh. Terserah kau, yang penting selesai materi ini. Nak ngerti-ngertilah kau, jangan lagi. Jangan lagi. Lantah-lantahlah kau gitu ya. Nak berendaklah kau, nak ngerti-ngertilah kau gitu ya. Yang penting selesai materi kurikulumnya, selesai. Mau mana Pak? Selesai, pokoknya selesai. CP-nya selesai kalau CP. Enggak begitu gitu loh. Pemerintah enggak mengharapkan itu. Iya. Itulah maknanya berhamba pada murid itu Pak. Nah, bagaimana perlu dikomunikasikan. Bapak bukan super teacher, bukan guru yang bisa membelah diri. Enggak. Sehingga Bapak ngajar situ ngajar, wah paning lagi dah. Pening. Kan dalam pelajaran enggak klasikal lagi. Yang sudah mahir dia bisa ke perpustakaan mencari berbagai sumber resources lainnya, melihat gawainya silakan, kontrol penggunaan gawainya silakan dia. Yang medium tadi pembelajaran mengenai akar kuadrat. Yang lebih tinggi lagi boleh materi berikutnya. Yang ini kita boleh bantu gitu loh. Gitu loh. Minta bantuan temannya. Udah selesai belum punya tadi? Udah bisa ya? Coba gitu. Kamu jelasin ini. Gitu. Dia ngebantu temannya yang tidak mampu tadi. Gitu. Gitu ya. Iya. Betul, dibutuhkan pembelajaran sebaya, gitu. Iya tutor sebaya, ya. Betul sekali Ibu. Hak anak itu dapat untuk belajar, dan kita jangan merasa gengsi bahwa tugas kita sebagai guru diambil oleh tutor sebaya itu. Malah kita terbantu loh. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru terbantu dengan itu. Ya begitu ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dibiarkan saja anak itu pada CPI tertentu dia nggak mampu, dan itu merupakan sebuah syarat dasar untuk melangkah pada CP berikutnya, maka jangan dibiarkan saja. Sebisa mungkin dia bisa menguasai itu. Kalau seharusnya misalnya dalam satu fase bahasa matematika ada 5 CP dalam satu fase dalam satu SMP,
kelas 789 satu fase itu 5 CP, ternyata si A baru menguasai 2 CP gitu loh. Tetap catatannya si A menguasai matematika dengan mulai berkembangnya ini gitu. Beda deskripsinya dengan yang berikutnya. Tapi mereka sama-sama udah tamat SMP gitu. Nah, di guru yang berikutnya di fase E akan melihat CP itu, capaian itu. Guru matematika akan melihat capaian itu. Oh, ternyata secara umum si A dan si B beda. Kalau si A ini ternyata sudah menguasai semua CP matematika di fase D SMP. Yang si berikutnya belum, hanya beberapa saja, nah, gitu loh. Statusnya tetap dia masuk di kelas 10, gitu loh. Cuman deskripsi tamatnya itu beda. Deskripsi kemampuan CP-nya yang berbeda, ya. Ya. Nah, asesmennya disediakan, Bu, oleh pemerintah. Mengasesmen itu. Betul. Ya, Ibu, ya betul, Ibu. Asesmen itu ada 3, Bu, ya. Asesmen diagnostik, ya. Formatif, sumatif. Sumatif biasanya dari MKKS, Pak. Gitu, untuk menyamain, untuk memetakan. Yang guru itu biasanya sumatif, formatif dan diagnostik. Ibu untuk mengakses yang belum mampu ini boleh secara lisan, itu udah termasuk asesmen, Bu. Tak ada kewajiban dalam kurikulum Merdeka kita membuat asesmen bentuk tulisan gitu. Tidak ada, Bu. Tidak. Ibu memberikan tugas kesehariannya pun itu termasuk asesmen. Nggak ada. Jadi kalau di sekolah negeri sangatlah aneh ada ujian harian bersama gitu loh. Aneh gitu loh. Tapi kalau di swasta boleh saja dalam rangka menarik dana ya supaya ada komunikasi dengan orang tua. Itu maksudnya. Tapi sejatinya tidak ada ulangan harian itu bersama, nggak ada. Satu siswa dengan siswa lain asesmen beda-beda. Cara mengasesmen itu pun berbeda. Bagaimana polanya disediakan oleh pemerintah, terutama dalam platform Merdeka Mengajar itu ada model asesmennya. Ya. Nanti desain aplikasi rapornya pun disesuaikan oleh pemerintah. Kita dalam menilai rapor pun berbeda-beda. Ya. Seperti halnya rapor sekarang ini. Sebelum kita masuk kepada input penilaian kan ada perencanaan tuh, ya kan? Perencanaan ada KD-nya, kita pilih dulu kan, tidak semua KD kita aktifkan semua, kita klik semua sesuai dengan apa dengan KD yang di pelajaran kita saja, kan begitu. Nah begitupun juga dalam asesmen nanti untuk kurikulum Merdeka, ya. Jadi jangan dibayangkan bagaimana menilainya, gampang nanti, lebih mudah. Gimana Bunda? Gimana? Sudah dapat 2 jawabannya, Pak. Sudah. Ya boleh. Oke, satu lagi. Baru satu lagi kan, baru 2. Ya, dapat 2, Pak. Berkaitan dengan asesmen tadi, memang ada pertanyaan di kepala saya tadi. Kita tadi ada penilaian Diagnostik, formatif, sumatif. Kemudian sangat disesuaikan dengan kemampuan Siswa. Iya. Tujuannya untuk mengetahui potensi keberadaan siswa ya, bukan untuk judgement. Bukan untuk menilai. Berarti pada akhirnya tidak ada nilai untuk dia, nilai dalam bentuk angka. Ada di rapor. Di rapor itu. Nah, asesmen itu sendiri kan boleh diberikan wewenang kepada guru. Saat Ibu ngimpun nanti di rapor, itu yang berbeda. Saat Ibu nanti menilai di rapor, aplikasinya berbeda. Penilaian si A, B, C itu akan berbeda-beda bergantung kepada mana yang akan Ibu tekankan. Nanti akan disediakan oleh pemerintah. Sama persis seperti rapor sekarang ini. Hanya sekarang ini asesmen kita itu dibagi menjadi pengetahuan, keterampilan, sikap. Nanti akan sama plus deskripsinya. Gitu. Deskripsi itu yang menyusun kita atau sudah disiapkan? Sudah disiap, tinggal klik dan muncul deskripsinya. Gitu. Yang mana yang sesuai fase mana udah ada, tinggal klik. Ya. Sudah ada disiapkan oleh pemerintah itu. Ya. Aplikasi itu ya, Pak ya. Iya, pemerintah menyiapkan itu kok, tenang saja, jangan khawatir. Berarti kita enak main klik semua ya, Pak? Tidak semua, Mbak Ibu. Tidak semua, tetap ya. Kedua, Pak, Ya. yang berkaitan dengan penanganan kelas ya. Ya, ini set sini, ya, kelas ini. Yang penanganan kelas. Tadi Bapak mengatakan bahwa ketika kita menggunakan kurikulum ini, penanganan kelas kita, apa yang kita lakukan sangat ditentukan beragam Siswa, betul. Beragam siswa. Yang sekian puluh tahun saya rasakan. Mengajar itu saya kan
tidak sama, itu tidak selalu sadar saya. Kadang terus terang saya katakan, saya nggak tahu apakah teman lain begitu. Sama, aku juga Tapi begitu. saya begitu, Pak. Benar Kadang sama. lebih sering saya mengatakan bahwa menganggap semua sama. Betul, Gitu. betul. Tapi kalau sadar saya bagus, saya masih bilang, oh ya, ini saya ketinggian nih untuk anak. Saya turunkan sedikit penjelasan saya itu, mulai seperti karena saya bahasa Indonesia mengajarnya. Ketika saya mengajarkan kalimat, saya mulai dulu dari huruf, Iya, dari suku kata, bagus tuh. dari kata baru masuk ke kalimat pendek. Gitu. Iya, Tapi baru kemudian masuk ke kalimat majemuk. Gitu. Nah, kalau saya sadar itu saya langsung, kalau saya tidak sadar saya langsung mengajarkan kalimat majemuk. Tapi kalau saya sadar saya akan masuk mulai dari kata dulu, bukan yang paling bawah ya Pak, bukan huruf lagi, tapi dari kata kemudian ketika ditambahkan dengan kata ini jadi polanya seperti apa dan seterusnya. Nah, untuk yang kurikulum sekarang yang saya berpikir dengan kasus yang di sini Pak, pernah ada dan akan ada karena baru dapat berita, ada anak kami, ini barangkali boleh ya Pak? boleh nggak apa-apa. Mohon izin ya, Pak. Dia anak inklusi. Ada anak kami saya belum mengajar anak Iya, itu. iya, Dan pengalaman Iya. beberapa tahun yang lalu ada Iya. 2 kali kami punya siswa yang autis. iya, Gitu. Nah itu memang dia punya kemampuan hanya di atas kertas Pak, Betul, menang. betul, Di atas kertas itu betul, pintar, betul. pintar sekali. Tapi ketika berkomunikasi, Iya, bekerja iya, kelompok itu sulit. iya. Nah, yang seperti itu apa yang harus kami lakukan? Gitu, Pak? iya, iya, bagus, luar biasa ini ya, nih, luar biasa sekali. Oke, ini pengalaman yang real, yang nyata. Bagaimana menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan dengan kebutuhan anak itu? Ingat prinsipnya kita berpihak selalu pada murid ya. Profil pelajar Pancasila. Anak yang autis, anak yang dileksia tadi itu tidak mampu, bukanlah dikatakan dia tidak berbahasa, kemampuan bahasa. Bahasa itu banyak Ibu, bukannya ngomong doang. Bahkan bicara pun itu dianggap, orang yang pandai bicara belum tentu dianggap pandai berbahasa. Gitu. Yang dikatakan pandai berbahasa apabila orang mengerti makna yang kita sampaikan gitu. Walaupun gini, ada ngerti tuh, suka ini. Nggak perlu, I love you, nggak perlu gitu, I love you. Nggak perlu, cukup kedip aja dia ngerti orang gitu. Wah suka dia sama saya gitu. Nggak perlu, I love you. Nunggu, gitu. Nah begitu juga anak itu. Nah bagaimana cara menilainya itu? Dibutuhkan betul itu rasa jiwa seorang guru itu untuk memahami dari diagnosa tadi, dari asesmen diagnosa. Jangan sampai terabaikan hak anak itu. Ibu harus belum paham di kelas saya ini berapa orang yang anak punya butuhkan kebutuhan khusus. Tingkat kemampuan bahasa, berapa orang yang belum bisa membaca. Yang berapa persen sudah bisa membaca, berapa yang sudah bahkan memahami pembacaan itu sendiri gitu. Sehingga treatment di kelas akan jauh berbeda-beda. Bisakah ibu mencakup semua? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka yang sudah memiliki kemampuan ibu bisa tugaskan. Nah, kamu bisa baca ini Pak ya. Bisa dilihat tuh di perpustakaan atau di sumber-sumber lain di YouTube. Silakan, ini tugasmu gitu loh. Silakan kerjakan. Berkelompok ya, buat berkelompok. Upayakan berkelompok. Yang lain pun demikian, sehingga satu anak dengan yang anak itu akan terpenuhi kebutuhannya. Nanti ketika itu dilakukan, lakukan lagi asesmen berikutnya. Iya. Berapa kali kita melakukan asesmen dalam satu semester bergantung kebutuhan kita. Berapa kali kita maunya gitu loh. Agar kita mengetahui betul profil anak itu pada posisi mana sih. Saat akhirnya nanti kita harus rapor di akhir semester gitu. Harus mengisi di aplikasi, maka jangan khawatir bila itu sudah diterapkan kurikulum secara resmi di tahun 2024, pemerintah akan menyiapkan itu semua. Sehingga nama itu deklik apa yang dibutuhkan, kemampuan apa saja, tinggal kita isi itu tuh. Hanya beberapa kata barangkali perlu kita tambahkan itu. Pemerintah tidak mengabaikan saja Bapak Ibu. Tahu betul pemerintah guru ini banyak dan semua orang itu yang berprofesi guru itu biasanya terutama ibu bukan hanya sekedar guru doang. Ada sampingan lain untuk ngurus keluarga dan sebagainya, ya. Jadi maksud saya gitu.
hal itu perlu dikomunikasikan dengan semua orang yang terkait dengan anak tersebut, orang tuanya termasuk gitu loh. Kepala sekolah, bakal kurikulum, guru BK gitu. Bagaimana dengan anak ini gitu loh. Ya. Nah, yang terpenting ketika anak autis, anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu jangan sampai dia tersingkirkan, termarginalisasi di dalam pembelajaran. Ya. Itu pesan pemerintah sih gitu. Ujungnya ke kita juga, kalau kita nggak mau buka kata Pak Rudi, mindset kita masih yang lama ya percuma gitu loh. Yang kita punya kuasa dalam kelas itu. Padahal peran kita cuma fasilitator seharusnya. Tapi lagi-lagi itu kan tidak diketahui oleh orang tua siswa. Tidak diketahui oleh siswa. Apalagi orang tua siswa. Tahunya belajar diberikan ke kausar. Bagaimana proses ke depannya sih orang tua nggak tahu. Nah, nanti di kurikulum ini dilibatkan peran orang tua. Harus tahu perkembangan itu. Oke? Iya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. 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 Sama. Berbicara. Awal-awal ya saya sangat-sangat idealis, anak-anak itu harus menguasai 4 kompetensi tersebut. Gitu. Sedang saya merasa egois. Tapi Iya. sudah berapa tahun terakhir ini saya juga belajar dari anak. Bagus. Anak itu Bagus. belajar dari karakteristik anak. Ada waktu itu saya di kelas plus ya, di kelas B itu dengan variasi ya dengan karakteristik berbeda-beda. Gitu. Ada satu anak dalam pengamatan saya dari awal sampai terakhir itu dalam kemampuan menulisnya dia kurang. Mm-mm. Dalam penyampaian berbahasanya pun dia kurang. Dalam komunikasi. Dalam satu waktu ada penilaian keterampilan. Waktu itu musikalisasi puisi kalau tidak salah. Mm-mm. Dan situ kami Betul. saya pribadi seperti itu saya dibukakan mata secara lebar-lebar. Dari situ saya belajar anak tersebut punya kemampuan memainkan gitar itu luar biasa sampai teman satu kelas itu terhenyak. Saya sebagai guru di situ tertantang. Wah, luar biasa. Jujur Kak, Luar biasa itu. saat hari itu saya dibukakan mata lebar-lebar bahwa anak itu punya kecerdasan. Enggak nangis, Enggak apa-apa Ibu, ini bercerita apa adanya, iya. karena saya merasa berdosa. Benar sekali, betul. Bagus itu Ibu. Saya merasa berdosa karena gini Pak, semua anak kita nggak bisa menjas anak itu nggak cerdas. Iya. Saya sepakat sekali itu. Sepakat sekali. Ya, karena gini nggak, karena gini Pak, suka tidak suka kita sering kali menjas. Mm-mm. Mau nggak suka itu yang sering saya dengar. Oh anak ini begini. Dasar emang ini mulai. Cuma itu tadi saya dibukakan mata lebar-lebar bahwa anak itu punya kecerdasan di bidang masing-masing. Asing. Dan hari itu ya istimewa, mereka punya keistimewaan masing-masing. Dan hari itu sudah berapa tahun terakhir ini Pak, saya mencoba merubah pola penilaian saya juga gitu. Memang saya sudah komunikasikan dengan beberapa teman gitu. Ada kalanya pas keterampilan itu kan ada lisan tulis kalau bahasa Betul Ibu. kan kurikulum 13 ini berbasis teks Pak kita narasi, deskripsi, narasi gitu kan. Iya. Kita berbasis teks. Di aspek keterampilan itu ada lisan dan tulis. Nah itu saya manfaatkan. Gitu. Ketika anak itu tidak pandai ditulis, saya minta dia secara lisan kalau bisa menyiapkan secara lisan bisa Bu. Ada yang tidak dia pandai merangkai kata ditulis, saya minta dia mengajukan diri untuk lisan. Secara lisan. Iya. Betul. Sekarang kemarin efek dari pandemi malah buat video. Woi, luar biasa Ibu, luar biasa. Luar biasa. Kemarin yang soalnya fabel. Ketika fabel itu saya cuma minta menceritakan kembali fabel yang pernah dibaca. Tapi hasilnya itu di luar ekspektasi saya. Lebih kreatif, lebih bagus. Nah itu loh. Artinya dari sini saya juga dibukakan mata secara lebar-lebar. Jangan batasi anak dengan pemikiran kita. Anak ini bisanya cuma sampai sini. Betul. Iya. Luar biasa. Jadi, Luar biasa. Pak, Luar biasa. Apakah yang sudah saya lakukan kemarin terakhir anak-anak silakan dalam aspek keterampilan itu bisa menyampaikan secara Betul. suara, Betul. bisa dari perform, Video. Betul. Gambar malah. bisa langsung praktek memerankan fabel. Fabel, drama tadi. Ada juga yang cuma menulis. Iya. Betul. Tapi saya memang semaksimal mungkin mengajarkan
Iya, luar biasa. Apakah itu Ya, itulah. bisa menjadi salah satu solusi dalam Iya. semua ya? Sejatinya itulah merdeka belajar Ibu tadi. Luar biasa, aplaus dulu, luar biasa, mantap. Oke, ke depan begitu ya saya harap ya Bapak Ibu. Ketika kita menilai bisa bentuk performa drama tadi, yang anak suka drama, yang anak suka musik boleh dia melantunkan musik pakai gitarnya, yang suka menggambar pakai gambarannya, ya kan? Yang suka tertulis bukan menulis silakan saja, yang suka berbicara bukan boleh menggunakan voice note-nya saja silakan. Itu semua bentuk dialog, itu semua bentuk assessment. Jadi dalam kurikulum Merdeka tidak ada baku model begini asesmen. PMM di platform Merdeka Belajar itu hanya sebagian contoh saja. Luar biasa, sejatinya Ibu sudah melakukan diferensiasi produk, itu namanya. Luar biasa. Berarti Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu, hanya saja namanya belum terpakai saja. Iya toh? Sejati sudah diterapkan itu tanpa disadari. Makanya saya bilang tadi itu, kurikulum ini mengajak kita, ayo kita masuk di frekuensi anak, Bapak Ibu ya. Masuklah kita di frekuensi anak, jangan bawa anak masuk di frekuensi kita. Kalau masih menganggap aku nih guru, maka aku yang ngatur, diamlah kau. Jangan, itu susah. Terjun dulu kita ke anak itu, ke wilayah dia, ke zona dia. Anak suka dengan musik TikTok, Bapak harus tahu TikTok. Walaupun itu bukan wajib. Jangan bengong aja Pak nggak tahu. Itu. Anak terbiasa dengan TikTok, Bapak harus paham dengan TikTok. Emak harus paham dengan TikTok, bukan berarti penguasai TikTok, bukan gitu loh. Sehingga kita bisa apresiasi, bagus itu, bagus, kenapa tidak kok. Tergantung pelaksanaan saja. Kalau TikTok melampirkan aurat, ya nggak bagus. Kalau TikTok dalam pelajaran, selesai belajar dia buat TikTok, tumtap, just, saat, cah, katanya. Akhir pelajaran, bagus itu, anak seneng. Kan ada model TikTok itu. Jadi kalau Bapak nganggap, oh ini gawa ini memang perusak akhlak, oh udah salah gitu. Nggak bisa kita terhindar dari gawa itu. Bagaimana sebisa mungkin gawa itu mengarahkan kepada potensi anak menuju profil pelajar Pancasila itu. Arahkan itu gitu loh. Ya. Jadi jangan lagi beranggapan di SMP Al-Kausar atau kita sebagai pendidik yang sudah paham tentang kurikulum Merdeka itu kita menganggap bahwa ini sebuah aib, jangan, sebuah merusak, jangan gitu. Nggak bisa gitu itu. Hanya jangan sampai kita diperalat oleh gawai itu anak kita. Kedepankan moralnya, akhlak kepada Tuhan yang terdepankan. Waktu sholat. Gitu loh. Oke? Wih masih banyak ceritanya yo. Masih banyak, belum ada yang lain. Ini baru separuhnya ini setelah disampaikan. Saya ngebut aja nanti. Oke, ini proses mendesain ya ini. Prosesnya begini, memahami secara utuh profil. Nah ini harus paham betul. Kalau Bapak nggak paham, nggak bisa mengatur buat RPP atau alur pembelajaran apa nanti nggak bisa. Harus paham betul. Fase capaian mulai dari fase A, I, kalau kita fase D ya, gitu. Untuk menyusun fase betul-betul paham ya, gitu. Pondasi fasenya betul, menguraikan CP ke tujuan, uraikan tujuan per dimensi, susun alur tujuan secara linear. Gitu. Contohnya ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Bapak nggak punya itu kerok kita, emak nggak punya gitu susah gitu lah. Jadi kalau bapak sama emak sendiri tidak bisa, wah susah gitu. Teman-teman, kalau yang muda aku yakin, gitu lah. Aku yang mengatakan yang sudah senior. Gitu. Biasanya asumsinya ini mohon maaf loh Bapak, kalau udah senior tuh kita juga pensiun lah, enggak lah, malas biarkan yang muda-muda aja. Jangan Noy. Iya Mak, Pak. Iya. Aman kita diambil waktunya gitu loh si A katanya, meninggal dunia belum sempat menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kau padahal kita makan gaji juga dari Kausar. Kok kenapa dibebankan yang junior aja? Jadi tolong sama-sama, nggak ada usia kalau dalam belajar semuanya sama. Belajar sepanjang hayat kita itu sama saja gitu loh. Hanya kebetulan kalau untuk daftar guru penggerak mereka harus muda, syaratnya wajib gitu loh. Minimal paling tidak ada waktu 10 tahun lagi pensiun. Sasaran apa? Sasaran menjadi kepala sekolah sasarannya gitu loh. Ya. Jadi jangan ada asumsi lagi udah mentang-mentang udah tua ada senior, enggak boleh begitu. Berubah gitu, enggak ada senior. Gitu. Biasanya aku nah, sama aja tuh. Terus langkah berikutnya proses mendesain yang tentukan asesmen untuk mengukur capaian ya. Kemudian rangkaian ini, tujuan menjadi satu linear, alokasi waktu yang dibutuhkan itu, semua langkah-langkah semua. Kemudian berikutnya mengatur waktu. Nah, model silakan yang disepakati nanti. Bagi waktu belajar boleh blok juga boleh, kolaborasi boleh atau reguler boleh. Kalau reguler selama ini kita lakukan. Kalau blok ini gini,
Seperti pelajaran misalnya dalam blok capek-capek ini. Udah kita untuk pembelajaran pada semester ini misalnya yang IPA, kita fokus kepada tentang makhluk kebotanian, kehidupan makhluk hidup. Yang nanti masalah-masalah ini nanti di semester 2. Silakan sepakat saja itu. Nggak ada kewajiban gitu. Model yang blok ini silakan ini. Dan ini analisa model blok ini lebih berhasil karena mempelajari materi secara mendalam. Ya, kayak model SKS begitu ya. Kayak model SKS. Ya, Bapak Ibu silakan disepakati. Bagaimana cara mensepakati? Internal mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan lagi didapati satu mapel dengan yang lain tidak saling berkolaborasi. Jangan sungkan-sungkan kita masuk di kelas yang si A dalam satu pelajaran itu. Kita lihat apa yang bisa kita ambil ya, dalam pembelajarannya, saling berkolaborasi gitu loh. Buat peer teaching yang di situ. Ada exchange teacher di antara kita gitu loh. Sesekali meskipun si Pak Ade mengajar di kelas 7, yang lain di kelas 8 silakan gitu loh. Walaupun nanti implementasi kurikulum merdeka ini hanya wajib, hanya diberlakukan di kelas 7. Kelas 8 belum menggunakan kurikulum merdeka. Masih kutilas 2013 ya. Tapi tidak berarti yang guru mengajar di kelas 8, kelas 9 aman, aku udah pusing-pusing lagi. Nah, terserah biasa lamo aku. Gaya lamo itulah, jangan gitu. Tetap belajar karena akhirnya pun kita harus belajar itu gitu loh. Memang wajibnya nanti di kurikulum ini diterapkan di kelas 7 gitu ya. Kelas 7 saja. Gitu. Kalau SMA itu kelas 10 dan kelas 11. Kalau SD kelas 1, kelas 3, kelas 5. Saya ngebut ya, masih banyak lagi materinya maksudnya. Oke, kemudian ini proses alur pembelajaran sudah, kemudian nah rumusan TP, kalimat TP sudah juga ini udah. Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP, betul. Rumusan TP dapat memberikan referensi, oke. Kemudian identifikasi dimensi perbedaan Pancasila, oke. Ini nggak perlu. Terus oke, rasa berlawan ya. Ini fase bahasa Indonesia contoh nih. Coba sebelum kita berlatih ini fasenya. Ini saya ambil dari permen. Ya. Jadi Bapak Ibu bahasa Indonesia di kelas SMP fasenya ini fase D. Berarti kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, nanti di SMP itu untuk bahasa Indonesia nih contoh sampelnya. Ya, peserta didik memahami, ini CP Bapak Ibu CP, capaian pelajaran, memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks deskriptif, narasi, puisi, eksplanasi, eksposisi dari teks visual dan audiovisual. Ya, kemudian untuk menemukan makna yang tersirat, peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkap simpati, kepedulian, empati, pendapat pro, kontra dari teks visual, audiovisual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain ya untuk menilai akurasi, kuantitas data membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi, mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan diperiksa. Ini dalam satu fase, berarti selama 3 tahun. Ya kan? Terus bagaimana nanti pas tamat anak itu nggak harus menguasai semua? Tidak. Iya. Apakah anak harus iya kalau bisa anak menguasai dalam satu fase ini, dalam 3 tahun anak menguasai ini masing-masing individu mereka. Lah, tadi ada yang autis kata ibu tadi. Ada yang berkebutuhan khusus. Mungkin dari beberapa fase ini, dari fase CP ini dia menguasainya beberapa saja. Kalau kita itu kan banyak nih. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan. Gitu. Pikiran, lalu banyak pandangan, arahan atau pesan, tes deskriptif, narasi, puisi. Yang ini oke lah dipahami dari deskriptif. Yang puisi dia nggak ngerti dia puisi, gitu lah. Jadi tidak mesti semua harus dikuasai secara utuh. Bagus kalau kuasai semua itu. Bagaimana? Apa harus lulus? SMP tetap lulus dengan catatan nih pasnya ini. Ternyata ukuran nanti misalnya si A, si Ahmad dalam fase D mampu menguasai, memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, teks deskriptif, gitu. Yang ini nggak dimasukkan narasinya. Bagaimana menulisnya Pak Erwin? Udah disediakan pemerintah, tenang aja pemerintah. Mudah, tinggal milih-milihnya aja. Pelaksanaan itu. Kalau udah resmi 2024, paling juga nanti berubah lagi, nggak usah kita pikirkan, lakukan ini. Nggak usah kita pikirin ya. Ya. Nah, coba Bapak Ibu ya kita lihat ya, kita berlatih nanti ya. Oke. Ya. Ntar dulu. Oke. Silakan Bapak Ibu menuliskan ya nanti. Coba nanti
Ya, apa namanya? Dari fase ini, dari CP, kok lagi salah. Nah, dari CP ini yang saya ambil permen ini, kita coba sedikit praktekkan nanti. Ya. Kontennya apa, materinya apa, CP tadi. Terus kompetensinya apa, ya. Kemudian setelah itu lagi tuh konten dari CP tersebut. Terus bagaimana kita menurunkannya? Kita lihat lagi. Udah jawabannya udah ada. Udah. Salah pencet pula. Coba. Sekarang materi kontennya apa saja nih? Ya. Jadi materinya deskripsi, narasi, puisi nih ya. Gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu. Tujuannya apa kira-kira anak-anak itu? Memahami informasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan aktif itu. Kita yang mendesainnya. Enggak semua diambil, enggak gitu loh. Sesuai dengan karakteristik siswa kita. Tapi CP udah disediakan pemerintah. Pokoknya nanti di SMP ini, satu SMP satu fase, ini loh capaian yang mesti harus capai itu. Apakah semuanya? Tidak, gitu loh. Disesuaikan. Mana yang mau diambil? Al-Kausar selama 3 tahun ini. Gitu. Betul. Pembelajarannya jadwal apakah boleh menggunakan blog? Boleh. Udahlah kalau begini anaknya susah semester ini kita tekankan pada teks deskripsi dulu, misalnya gitu loh. Sama boleh silakan gitu loh. Boleh. Tapi memang kalau itu kan Ya, Bapak. Begitu maksud pemerintah itu loh. ekspresi eksponasi kelas 8. Ini belum berlatih, nanti pada zuhur kita banyak berlatih nulis ya. Nah, jadi tahu kita apa kontennya apa, materinya apa, kompetensinya apa. Nah, kira-kira jadi kita harus punya permen peraturan pemerintah tentang CP-CP itu dari mana? Nah, dari platform mereka mengajar, dari beberapa link. Kalau Bapak Ibu klik di browsing di browser itu ada itu CP gitu loh. Permen tentang CP kurikulum merdeka. Itu akan muncul link-linknya. Dan kita harus punya gitu. Jangan lagi menunggu belum dapat CP-nya, belum di-printkan. Jangan lagi itu tuh. Kita harus punya sendiri gitu loh. Dulu saya masih ingat ketika masih di Mora ini itu diberikan. Nah, permen satu kurikulum. Ala kebanyak habis dana bos gara ngeprint itu. Banyak betul dana bos hanya untuk ngeprintkan KD, KI dari pemerintah. Ingat nggak Bapak Ibu lu? Beli sosial bos, tebal banyak kali duit bos yang terkeluarkan ini gara-gara beli itu. Enggak lagi Bapak Ibu sekarang. Iya bisa, boleh kalau PA juga boleh gitu. Kita punya sendiri melalui berbagai sumber kita dapat, boleh saja gitu. Jadi jangan menunggu dari pihak sekolah, ya. Sehingga menghemat pengeluaran dan juga, ya. Ya bukan, kalau ada sih oke juga. Dan itu juga terkadang membuat males Pak. Males ya. Nah ternyata dari CP tadi diturunkan. Kontennya rupanya CP tadi, CP Bahasa Indonesia untuk fase D tadi selama 3 tahun itu ini rupanya konten materinya, jenis tagnya, penyajiannya visual. Ini kata kuncinya. Nah, ya. Kemudian ada simpati, kemudian ada pendapat pro kontra. Kompetisi ini capai, siswa mampu ini 1, 2, 3, 4. Nah ini dielaborasi oleh kita sendiri menjadi tujuan pembelajaran Ursul Azan. Oke. Untuk apa? Untuk ke depan dalam pembelajaran kita bisa menurunkan ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya. Ya, udah azan ya. Ini istirahat jam berapa kita istirahat kita? Jam 12 sampai jam 1, Pak. Istirahatnya udah lewat jam 12.15. Oke, Bapak Ibu, kita harus komitmen. Oke, saya lagi. Tadi mengatakan Ibu Desi, apa bisa tersampai semua nih Bu Desi kata gue. Mohon maaf betul kalau nggak bisa tersampai semua. Nanti saya sampaikan dia melalui ininya materinya melalui WA atau sehingga semuanya kalau itu tidak tersampaikan saya mohon maaf terlebih dahulu. Oke, sedikit lagi ya sebelum kita masuknya peristirahat sedikit lagi membahas. Nah, fase tadi kita analisis mulai nih. Wah, ini kalau main kompetensi ini memahami. Ini materinya yang warna-warna hijau ini materinya nih, tuh. Ini materinya.
Oh ini materinya teks deskripsi, teks narasi, puisi, eksplanasi, posisi ya, teks visual ini materinya. Oh ini tujuannya yang dipelajari ini kemampuan. Sehingga nanti pembelajaran anak itu masih mampu melakukan ini. Gitu loh. Nah, kita analisis itu. Barulah diturunkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi, dalam modul ajar itu minimal cuma ada 3. Tujuan, materi, asesmen. Tak perlu lagi secara detail kita tuliskan identifikasi. Mau dituliskan monggo. Kalau aku kurang kerjaan nulis itu. Untuk apa dulu juga aku udah tahu kok gitu. Kurang gawe gitu tuh. Cukup aja 1 lembar. Yang penting ada materinya, ada tujuannya, memahami informasi. Teksnya teks deskripsi, asesmennya. Asesmen boleh menggunakan lisan, boleh bentuk drama, boleh bentuk penyajian secara audio, boleh secara gambar. Yang penting anak memahami. Macam itu gitu loh. Ya. Kira-kira. Jadi enak gitu. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya dibuat nih peserta didik mampu menjelaskan arti fungsi, oke. Terus naratif, kira-kira seperti itu ya, mengamati musuh kira-kira gitu. Teks naratif, gitu kira-kira bentuk. Jadi yang perlu itu tujuan, ya pertama itu kemudian materi, asesmennya, perlu asesmennya. Ya saya pikir Bapak Ibu ini alurnya, ini alurnya langkah-langkah kalau bahasa langkah-langkah. Ada pembukaan, ada while, ada post gitu ya. Ini peserta didik mendidik ini langkah-langkahnya saja langkah-langkah. Secara narasinya tulisannya diberikan kewenangan untuk kita gitu. Bapak Ibu nggak usah pikirkan hal seperti ini nanti dituliskan, nggak usah juga apa-apa. Yang penting dalam modul ajar kita ada materi, ada tujuan, materi dan asesmennya. Ya gitu ya. Oke. Itu catatan bahasa Indonesia tentang teks bahasa Indonesia ini. Saya pikir kita udah mau masuk istirahat. Udah jam 12:05 kalau jam saya gitu. Kita kembali lagi nanti di jam 1 kita silakan makan siang, kalau udah makan siang, kalau kemudian sholat ya, kalau yang puasa berarti nggak makan siang, kemudian kembali lagi ke jam 1. Kita sepakati ya, yang terlambat jam 1 di sini kita nyanyi, dulu jam saya patokannya jam saya ya, jam saya oke, ada waktu ini jam 12:15 kita